Hai FLC Family, welcome home dan selamat datang di GBI Forward Living Church. Senang sekali dapat bertemu dengan FLC Family hari ini bersama dengan saya Niko dan saya Nita. Inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Sepanjang bulan Oktober dan November ini, kita akan membahas satu tema tentang pembawa kabar baik. Dan minggu lalu kita sudah belajar arti dari pembawa kabar baik. Yang pertama, hidup kita mengalami dan menggambarkan karakter Kristus. Dan yang kedua, hidup kita bukan tentang kita lagi, tetapi siapa Tuhan yang kita sembah. FLC Child Dedication atau penyerahan anak adalah salah satu momen di mana parents membawa anak-anak Anda kepada Tuhan dan akan didoakan oleh our senior pastors agar anak-anak menerima berkat pemeliharaan dan anugerah Tuhan dalam kehidupannya. FLC Child Dedication akan diadakan pada hari Minggu, 27 Oktober 2024. Bagi FLC Family yang sedang menghadapi pergumulan atau membutuhkan dukungan doa, Anda dapat bertemu dengan tim FLC Prayer yang dengan senang hati akan membantu Anda di area home lounge setelah ibadah selesai, atau Anda dapat juga mengisi form doa yang tersedia. Untuk punya kehidupan yang bersinar dan berdampak, Anda harus memiliki teman-teman yang seiman yang bukan hanya punya interest yang sama, tetapi juga yang dapat membantu Anda bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan di Passion, kita sama-sama mau membangun iman yang personal. Segera cari tahu tentang Passion dan mari bertumbuh bersama-sama di dalam komunitas yang sehat. Bagi FLC Family yang ingin melihat kembali FLC Sunday Service setiap minggunya, FLC Family dapat menyaksikannya di YouTube channel Forward Living Church. Dan jika Anda membutuhkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, Anda dapat mengunjungi Home Lounge, menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga yang merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Saat ini mari siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Happy Sunday and God bless you. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Caleb. Selamat pagi, semoga Bapak Ibu sehat semua, diberkati semua selama sepanjang minggu ini. Semoga bisa menikmati ibadah hari ini, dan barang siapa yang mungkin pertama kali baru join di FLC pada hari ini, selamat datang. Kita disambut dengan hangat sama Pastor Joshua, dan mungkin ada yang butuh dukungan doa nanti setelah selesai ibadah, bisa datang ke belakang ke Home Lounge, bisa bertemu dengan prayer team dari FLC. Sebelum kita menikmati ibadah pagi hari ini, kami sama-sama berdoa dulu. Pagi ini saya akan memimpin doa. Bapa di surga, kami berterima kasih, kami bersyukur kami sudah melewati minggu ini dengan baik, dengan aman, dengan sehat. Terima kasih atas segalanya yang Kau berikan kepada kami dalam hidup kami ini.
kepada keluarga kami, karir kami, bisnis kami, dan semuanya ya Tuhan. Kami bersyukur. Ya Tuhan, kami pagi ini akan memulai ibadah. Tolong persiapkan kami, persiapkan hati kami, kuatkan kami ya Tuhan. Untuk mendengar semua firman-Mu ya Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Christopher. Kiranya Engkau memberkati dia, melalui dia Engkau menyampaikan firman. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau bisa memperkuatkan kami agar kami bisa mengimplementasikan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kita. Terutama dalam keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami percaya. Sama-sama kami bilang, amin. Thank you. Puji nama Tuhan, seberapa yang bersuka cita pada pagi hari ini, boleh lambaikan tanganmu. FLC mari bangkit berdiri. Allah kita besar, amin. Nyatakan kebesaran Tuhan lewat pujianmu. Pagi hari ini kasih tepuk tangan yang terbaik, come on.
Kita datang pagi hari ini dengan ungkapan syukur. Sebab Dia Tuhan terlebih besar dari apapun di hidupmu. Bernyanyilah dengan kebebasan dalam Tuhan Yesus. Come on. Woo. Yeah. Thank you Jesus. Angkat suaramu, nyatakan. Datanglah kebaiknya dengan hati yang bersyukur, nyatakan. Ke dalam pelataran, oh, dengan hati bersih.
Tuhan Yesus baik. Boleh tengok kanan kiri, katakan bersyukur senantiasa dalam Tuhan. Kau terbesar dan mulia. Angkat kedua tanganmu buat Tuhan. Semua perbuatanmu, nyatakan dia besar. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Yes, amen. Thank you Jesus. Mari bersuka dalam Tuhan. Come on. Dengan segenap hatimu, biar pujian ini dinyatakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi. Katakan, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Angkat tanganmu, ku angkat tanganku memuji, dan ku angkat suara dan bernyanyi. Karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia atas semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau nyatakan pujian ini. Kau terlebih besar. Amin. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi. Karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Kami angkat tangan kami, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara kami menyembahmu. Karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari yang bernapas nyatakan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia atas semua kekuatan. Nyatakan
Biarlah Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Kau bertahta di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu menemui setiap kami. We worship You God. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Thank you Jesus, we worship You. Sama-sama nyanyikan pujian ini dari awal, katakan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Nyanyikan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Saja bersama-sama kita boleh bangkit berdiri. Yang berdaulat atasku. Kau yang berdaulat atas hidup kami. Bersyukur, bersyukur buat cinta-Mu Tuhan. Segala yang Kau buat. Thank you Jesus. Mari jemaat Tuhan katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar. Kami bersyukur Tuhan, Firman-Mu yang memampukan setiap kami. Berdaulat atas, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Nyatakan firman-Nya. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu,
jiwa kami Tuhan bangkit memuji Tuhan. Kami rindu untuk lebih lagi terhubung dengan Engkau Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan hadirat-Mu menemui setiap kami. Thank you Jesus. Then sings my soul, oh, my Savior God to Thee. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, katakan pujian ini. How great Thou art. You are great, you are great. How great Thou art. Then sings my soul. Oh, then sings my soul, my Savior God to Thee. Oh, you are how great Thou art. Thank you, Jesus. How great Thou art. Mari sambil angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, berserah penuh. Then sings my soul, my Savior God to Thee. Oh, you are how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Sing it and sings my soul. Oh, then sings my soul, my Savior God to Thee. Oh, oh, how great Thou art. You are great. How great Thou art. More and more, sing it out to God. Oh, then sings my soul, my Savior God to Thee. How great You are. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. How great Thou art. Sing then sings my soul. Oh, then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art. How great You are. How great Thou art. This is my soul, my Savior God to Thee. Kami akui kebesaran-Mu di tempat ini Tuhan. How great Thou art, how great You are, how great Thou art. This is my soul, this is my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art. How great You are. How great Thou art. How great Thou art. Berikan tepuk tangan yang lebih baik lagi FLC Family. Anda menikmati hadirat Tuhan sejauh ini. Sungguh suatu kehormatan bila kita bisa datang sama-sama beribadah, sama-sama celebrate kebaikan Tuhan. Dan
Sister percaya dari tadi awal sampai saat ini Roh Kudus bicara secara pribadi di setiap pribadi dan something special for everyone. Dan kita menerima kekuatan yang baru lagi di saat kita datang ke kaki Tuhan. Di saat kita berdoa, kita memfokuskan hati kita berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa the best is yet to come because God promises so. Jadi percaya terus FLC Family bahwa kebaikan Tuhan yang kita mungkin lihat atau yang kita tahu, actually there's so much more. So press on, lean on, terus bersandar kepada Tuhan, belajar untuk terus di setiap saat untuk ada di hadirat Tuhan. You know, di sini kita bisa sama-sama bertumbuh, sama-sama belajar gimana caranya kita give our thanks. Dengan ucapan syukur kita mau kembalikan dan kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena satu minggu kita sudah melewati hal-hal yang baik. Sekalipun kalau Tuhan izinkan ada hal-hal yang kurang baik, tapi hanya karena pertolongan Tuhan kita bisa balik lagi ke sini untuk akhirnya beribadah. So hargai itu, hargai Tuhan lebih lagi dan percaya bahwa Tuhan gak pernah diam. Tuhan tak pernah menutup matanya. He's always there and always on time. So, are you ready to receive the word? Karena this is the best part, right? The best part dimana kita mendengar suara Tuhan. Dan hari ini kita akan dilayani dan dibantu oleh Pastor Elisa. Thank you so much for joining our FLC PIM. Actually, bukan somebody yang baru pertama kali hadir ya di FLC Family. Tapi kita boleh dong kasih welcome yang hangat buat Pastor Elisa karena yes, benar kata Echa tadi, it's his first time in PIM, so we celebrate that dan kita sangat-sangat apresiasi dan tentunya kita percaya ada sesuatu yang spesifik yang juga mau disampaikan melalui hambanya untuk kita semua dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu tidak akan kembali sia-sia. Maka dari itu Bapak Ibu, ayo catatlah setiap poin, catatlah setiap hal yang baik yang Anda bisa terima. Supaya kita bisa kembali melihat apa yang kita catat, supaya itu bisa menjadi renungan kita, supaya itu bisa menjadikan kita kekuatan. Kadang mungkin kita merasa kita mencatat buat apa. Tapi you know what, sometimes nanti in different moments, itu justru bisa menjadi pegangan kita. Justru itu yang akhirnya kita bisa kembali diingatkan bahwa no, ternyata kita dikuatkan, kita punya notes dan values yang kita catat dan dimana kita bisa terus belajar dan bertumbuh lagi. Karena ada momen di saat kita harus sendiri, tapi ada momen dalam satu kebersamaan. Tapi biarlah di setiap momen, mau itu sendiri atau sama-sama, Tuhan selalu ada di situ. Amin. So, we welcome Pastor Elisa. Thank you for the friendship. Ayo dong FLC Family, berikan salaman yang hangat. Thank you Sister Alena. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Thank you Pastor Josh dan Sister Alena dan semua FLC Team and Family. Kalau saya diizinkan boleh ada di sini untuk sharing firman Tuhan kepada kita semua. Dan saya selalu percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang cinta gereja lokal. Dan dia adalah Tuhan yang selalu akan mengerjakan, membangun. Bahkan dialah Tuhan yang memberikan buah-buah. Dan saya berdoa FLC Family yang ada di tempat yang baru ini di PIM, Anda akan makin terus tertanam, makin berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan, jadi berkat bagi kota Jakarta ini. Kemudian kasih tepuk tangan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah firman Tuhan yang akan saya beri judul minta penghalang dan penderitaan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mungkin kita semua sadar, kita semua tahu ya, bahwa sebetulnya dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita semua itu sering kali digambarkan sebagai tipe-tipe atau mungkin dikarakteristikan sebagai kelompok orang tertentu. Dan bahkan kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sadar di TikTok atau mungkin di Instagram hari-hari ini, Anda akan lihat ada begitu banyak orang yang posting lalu
mereka jadi viral membahas soal ini, saudara. Tell me you are Indonesian without telling me you are Indonesian. Anda pernah lihat di TikTok itu, saudara? Kasih tahu saya bahwa Anda orang Indonesia tanpa memberitahu saya bahwa kamu orang Indonesia gitu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ternyata yang ditemukan itu macam-macam. Yang menurut saya menarik ketika kita membahas kita ini orang Indonesia, tapi kita ini mungkin nggak perlu memberitahu orang lain bahwa kita orang Indonesia. Yang pertama, biasanya semua orang Indonesia itu tahu dan suka makan Indomie, betul saudara ya? Rata-rata tahu Indomie. Tapi lucu saudara, orang di Afrika itu bisa berpikir bahwa ternyata Indomie itu katanya dari Afrika. Anda bisa membayangkan saudara, di Afrika itu orang di mana-mana makan Indomie. Sampai waktu dijelasin, kita jelasin ada teman dari Afrika, dia bilang, no, Indomie itu dari Afrika. Dia ngotot kayak gitu saudara. Kita bilang, enggak, Indomie itu dari Indonesia. Tahu nggak kenapa disebut Indomie? Indonesian mie. Mie itu apa tahu nggak? Mie itu noodle. Oh, baru dia sadar bahwa ternyata Indomie itu dari Indonesia. Dan kita ketika kita makan Indomie, rata-rata orang tahu, oh you're Indonesian. Karena orang kenal Indonesia juga dari Indominya. Dan yang kedua, saudara, mungkin kalau kita ngomongin tentang orang Indonesia ya, kita ngomongin tentang orang Indonesia, rata-rata orang Indonesia dikenal dengan kata-kata ini, saudara, sungkan. Betul saudara ya, dengan kata-kata sungkan. Apalagi misalnya gini, kalau mau makan, ditawarin makan, oh enggak usah, thank you. Padahal kita lagi lapar dan lagi kepingin banget itu, gitu saudara. Karena kita sungkan. Dan yang terjadi adalah gini, kalau makanan biasanya misalnya dalam satu piring itu ada 10 bakpao gitu kan. Terus udah tinggal 5, biasanya ada yang ambil tinggal 4, ada yang ambil tinggal 3, begitu tinggal 1, Bapak Ibu saudara, biasanya itu dibiarin gitu, terus nggak ada yang makan. Rata-rata orang Indonesia kayak gitu, di mana pun kita duduk saudara. Dan itulah ciri dan tipenya orang Indonesia di mana-mana yang seringkali dibahas gitu saudara. Tapi ketika kita lagi ngomongin tentang kita sebagai anak Tuhan, pengikut Yesus, suatu ketika orang yang bernama Paulus, dia pernah menuliskan kepada kita tentang ini saudara, tentang Galatia yang dia tulis kepada jemaat di Galatia. Dan waktu dia menuliskan surat Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22, pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23, Anda akan menemukan ternyata ini loh ciri-cirinya dan karakteristiknya tentang siapa anak Tuhan dan pengikut Yesus. Karena Bapak Ibu saudara sekalian, saya menemukan bahwa tidak jarang ketika saya lagi duduk, saya lagi counseling, saya lagi reaching out, tidak jarang orang itu kecewa. Orang itu kecewa dengan orang Kristen. Bahkan orang kecewa dengan anak Tuhan karena mungkin apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita mungkin tunjukkan kepada mereka. Lalu mereka bilang, oh aku kecewa karena ternyata anak Tuhan itu sukanya mengecewakan ya. Anak Tuhan itu orang Kristen itu ternyata sukanya ini bohong-bohong ya. Anak Tuhan ternyata sukanya gosip-gosip ya. Dan itu banyak banget di mana-mana kita temukan. Di mana orang itu ternyata mereka juga nggak ngelihat tentang karakteristiknya anak Tuhan, tapi justru mereka itu malah kecewa dengan apa yang dilakukan oleh anak Tuhan. Dan bersyukur banget di FLC, ternyata di bulan ini Anda semua membahas tentang pembawa kabar baik. Yang setuju katakan yes, saudara. Boleh ucapkan sama-sama tentang apa, saudara? Pembawa kabar baik. Dan ternyata pembawa kabar baik itu sangat dibutuhkan, khususnya di hari-hari ini ketika ada banyak orang, mereka itu sangat sensitif, they love themselves too much. Dan bahkan ini saudara, mereka banyak melihat ternyata kehidupan anak Tuhan gak seperti yang mereka pikirkan. Nah, di tengah-tengah kondisi yang seperti kita alami hari ini, lalu waktu itu orang-orang di Galatia juga ngalamin hal-hal yang sama. Paulus itu menuliskan karakteristiknya anak Tuhan tanpa we have to tell that we are Christians. Gimana caranya memberitahu bahwa kita ini anak Tuhan tanpa kita harus memberitahukan bahwa kita ini orang percaya. Lalu dia menuliskan dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 yang saya ingin ajak kita baca sama-sama. 2, 3, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan yang ingin saya ajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk lihat hari ini adalah dua hal yang sederhana yang ternyata menolong kita semua untuk bisa menunjukkan bahwa kita ini anak Tuhan tanpa kita harus memberitahu mereka bahwa kita anak Tuhan. So you can show that to other people bahwa kita ini pengikut Yesus tanpa kita harus selalu breaking and selalu ngomongin di mulut kita tentang oh ayo ikut Yesus, percaya Yesus.
Tapi di momen kita ngelihat tentang dua hal ini, saya nggak akan bahas semua karena nanti nggak dilakukan, saudara. Dua hal yang sederhana ini akan menolong kita untuk ini, saudara, untuk bisa shining dan jadi pembawa kabar baik di setiap area kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita ngomongin tentang menjadi pembawa kabar baik, seolah-olah apalagi kita membaca tadi dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kalau kita baca rata-rata ya yang kita ucapkan tadi itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan dalam kehidupan kita. Ya kan? Bahkan seolah-olah gini guys, pernah nggak Anda doa minta penderitaan sama Tuhan? Pernah saudara doa minta penderitaan sama Tuhan? Tuhan, di tengah-tengah hidup yang lagi susah ini kirimi saya derita yang lebih berat. Pernah saudara doa kayak gitu? Hampir nggak pernah. Atau mungkin pernah nggak Anda doa minta penghalang dalam hidup saudara? God, tolong halangi visi saya, halangi mimpi dalam hidup saya, atau bahkan halangi keinginan dalam hidup saya. Tapi saudara pernah berpikir nggak? Ternyata kadang apa yang Tuhan halangi dan derita yang Tuhan kirim itu bisa menjadikan kita anak Tuhan yang lebih baik loh. Dan Tuhan ketika dia lewat Paulus mengajak kita jadi pembawa kabar baik, menunjukkan bahwa kita ini anak Tuhan tanpa kita harus ngomongin kita anak Tuhan. Tahu nggak buahnya apa yang dibahas dalam Galatia? Yang saya kepingin ajak kita bahas dua hal ini. Kesabaran dan kesetiaan. Boleh ucapkan sama-sama? 2, 3. Kesabaran dan kesetiaan. Kesabaran dan kesetiaan itu seolah-olah kayak kita itu minta sama Tuhan kayak pemelan bagi kehidupan kita. Seolah-olah ketika kita sadar ya, oh kita harus belajar setia. Itu rasanya kan kalau Anda dengar kata setia berat gitu. Konotasinya kayak penderitaan gitu kan. Bahkan ketika kita lagi ngomongin tentang kayak sabar tuh berat loh. Kayak seolah-olah kayak hidup ini kita cari penghalang di dalamnya. Lalu kita belajar minta Tuhan, aduh Tuhan kasih kesabaran. Dan bukannya banyak tuh yang bilang sama Tuhan kasih kami kekuatan gitu. Terus besoknya kok malah banyak masalah. Terus kita tanya sama Tuhan, Tuhan saya minta kekuatan kok dikasih masalah. Iya kan supaya jadi kuat ngadepin masalah dulu. Sama loh ketika kita doa minta kesabaran dan kesetiaan yang adalah buah roh dalam kehidupan kita. Seolah kayak Anda kan kayak doa Tuhan kok seolah kayak kita ini lagi minta penghalang dan penderitaan. Tapi sadarkah saudara di momen kita minta kesabaran dan kesetiaan. Sebetulnya Anda lagi minta kepada Tuhan untuk shining dimanapun kita berada. Baik itu pernikahan, keluarga, pekerjaan, pelayanan kita. Supaya apa? Orang lihat bahwa kita ini adalah pembawa kasih dan kabar baiknya Tuhan dalam hidup kita. Nah oleh sebab itu ketika Galatia ini ditulis termasuk membahas tentang dua hal yang kelihatannya berat dan seperti derita bagi banyak orang. Ngomongin tentang ini saudara, kesabaran dan kesetiaan itu bukan hal yang kelihatannya mudah banget dilakukan oleh kita semua manusia yang bergumul. Tapi sadarkah kenapa kok kita ini perlu banget kesabaran dan kesetiaan? Karena tiap hari saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tuh bergumul loh. Dengan pikiran kita yang kadang bisa negatif, jelek, kotor, mungkin busuk, mungkin isinya dosa, terus gitu. Kita bisa bergumul, saya Anda, bergumul dengan kata-kata kita yang bisa jadi negatif, jelek, rusak mungkin, kotor gitu. Dan kita bergumul dengan banyak keterikatan, mungkin kepahitan, bahkan banyak hal-hal yang negatif dalam kehidupan ini yang harus dihadapi. Nah saudara bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, di tengah-tengah pergumulan hidup kita sehari-hari, Tuhan minta untuk kita ini saudara, punya kesabaran dan kesetiaan. So saya mau tanya sama saudara, kapan terakhir kali kita itu doa sama Tuhan minta kesabaran dan kesetiaan? Kapan terakhir kali kita itu doa sama Tuhan minta, Tuhan kasih saya kesabaran, kasih saya kesetiaan. Karena saudara tahu gak? Ketika kita minta sama Tuhan kesabaran, kesetiaan, ada banyak pergumulan pribadi, kelemahan pribadi yang bisa diatasi ketika kita punya kesabaran dan kesetiaan. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin ajak kita merenungkan sama-sama yang pertama tentang kesabaran ini. Kata kesabaran itu kalau kita lihat dari bahasa aslinya kan makrotumia. Artinya adalah gini, sabar dan juga long suffering. Sabar dan juga long suffering. Oh berarti gini saudara ya, mau sabar sering melibatkan long suffering. Iya loh, mau sabar itu sering melibatkan yang namanya long suffering. Bahkan Tuhan Yesus itu digambarkan Tuhan yang panjang sabar kepada kita.
Dia menunjukkan panjang sabarnya kepada kita sebagai orang yang mungkin gak mudah nurut, gak mudah mau dengar, gak mudah untuk mau taat. Tapi dia mati buat kita, memberikan hidupnya, lalu dia menunjukkan ini panjang sabarnya kepada kita. Dan ternyata ada penulis yang bilang gini dalam 1 Petrus 4 ayat 1 mengatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Coba kita pakai bahasa yang lebih mudah lagi dari rangkuman Full Life yang bilangnya gini, saudara. Saya ingin Anda baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Kristus telah menderita. Mereka yang bersedia menderita bagi Kristus menemukan bahwa lebih mudah untuk menolak dosa dan mengikuti kehendak Allah. Mereka telah manunggal dengan Kristus dan salibnya. Oh wow, ternyata panjang sabarnya Tuhan, kalau kita minta Tuhan kasih saya kesabaran yang sama dong. Roh Kudus yang ada di dalam kita, buah rohnya, manifestnya juga akan muncul dalam bentuk apa saudara? Kesabaran. Dan semua kita yang minta kesabarannya Kristus, lalu kita minta ada dalam diri kita, dalam arti kata lain kita bersedia untuk menderita bagi Kristus, menemukan bahwa lebih mudah untuk menolak dosa dan mengikuti kehendak Allah. Oh ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, kesabaran itu begitu powerfulnya buat kita. Lebih mudah untuk menolak dosa dan lebih mudah untuk mengikuti kehendak Allah. Dari mana datangnya? Waktu kesabaran berbuah dalam diri kita. Nah jujur kita kan gak suka saudara kalau long itu dihubungkan dengan suffering. Ya kan? Tapi kalau misalnya long itu dihubungkan dengan holiday. Wah ini baru itu. Berkat Tuhan gitu saudara. Kalau long dengan mungkin trip gitu kan. Wah ini keren ini gitu. Apalagi long blessings gitu. Wah semua orang suka saudara. Tapi kalau yang namanya suffering ya jangan long lah Tuhan. Kalau bisa yang pendek, singkat, jelas-jelas aja gitu. Karena apa? Siapa sih yang suka dengan yang namanya belajar sabar? Hampir semua kita nggak suka, tapi ternyata belajar sabar itu bisa menyelesaikan banyak masalah hidup sehari-hari. Contoh saudara ya, salah satu contoh. Kalau 30 tahun lalu orang tua yang parents mungkin dulu nggak pernah bahas tentang anak tantrum loh. Tapi kalau hari-hari ini rata-rata semua orang tua ketika ngobrol, ketika ketemu ngafe yang dibahas adalah anak tantrum. Ya kan? Anak tantrum karena apa saudara? Ternyata ngadepin anak tantrum nggak mudah. Ada yang mungkin anak tantrumnya itu anaknya tantrum, mungkin masa periode tantrumnya ada yang setahun. Ada yang juga mungkin bisa 3 tahun loh saudara. Anaknya akan cranky gitu. Dan ada yang dalam satu hari itu bisa mungkin dia akan cranky atau tantrum mungkin 15 menit. Tergantung cara orang tua atau bawaan anak ya kan. Ada yang juga dalam sehari bisa 1,5 jam gitu. Anaknya marah-marah, cranky terus gitu. Dan saudara mau tahu nggak? Ketika kita ngelihat anak kita lagi tantrum, biasanya dampaknya, efeknya apa? Efeknya selalu kepada mami-mami. Ya kan? Kalau sudah efek ke mami-mami, biasanya efeknya juga nyambung ke daddy-daddy. Lalu dari situ, mami-daddy berantem. Gara-gara apa, saudara? Gara-gara anak tantrum. Lalu Anda tanya gini, apa hubungannya sama kesabaran? Coba Anda pikir, saudara. Kita ngadepin anak tantrum tanpa kesabaran satu dengan yang lainnya. Wah, hidup saudara akan jadi lebih buruk dari yang terburuk. Justru kesabaran dibutuhkan. Lalu waktu kita ngadepin anak tantrum, kita ngelihat ternyata parenting pun kita masih membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dari sabar kita ngelihat kita ini masih butuh Tuhan. Contoh kita ngadepin masalah keuangan, saudara. Kalau kita ngadepin masalah keuangan hari-hari ini, tiap masalah keuangan kita bisa beda-beda. Ada yang mungkin hari ini udah apply kerjaan tapi kok nggak terima-terima ya kerjaan gitu. Ada mungkin Anda saudara lagi duduk lalu Anda ngadepin terbelit masalah yang 1 minggu selesai. Ada di antara saudara yang lagi terbelit masalah yang bakal 7-10 tahun ke depan akan kita hadapi. Lalu Anda tanya gini, apa gunanya kesabaran dalam hidup saya ini? Dan Anda bilang, abaikan kesabaran. Coba Anda ngadepin masalah saudara tanpa kesabaran. Semua pikiran negatif, kecewa, marah, khawatir akan makin merusak kehidupan kita. Tapi kalau kita hadapin dengan kesabaran yang dari Tuhan, sabar itu akan menolong kita gini. Kalau soal kerjaan, Tuhan itu tetap berdaulat. Dalam prosesnya, dia mendatangkan kebaikan buat kita.
Dari situ kita ngelihat ternyata kesabaran itu sangat powerful. Bahkan kalau kita lagi ngadepin sakit penyakit hari ini, saudara. Ada yang mungkin kita sakit hari ini 2 hari lagi sembuh. Ada yang mungkin sakitnya setahun baru akan sembuh. Ada yang bahkan sampai akhir hayat kita akan bawa sakit kita dan ngadepin, obatin sakit kita. Tapi kalau kita hadepin tanpa kesabaran, kita akan jadi orang frustasi, kita akan jadi orang depresi. Tapi waktu kita hadapin sakit aja dengan kesabaran, kita tahu setiap proses yang harus kita jalani, ada Tuhan jalan sama kita. Dan dia cinta hidup kita. Oleh sebab itu saudara, John Piper dia pernah bilang gini, tidak sabar adalah bentuk ketidakpercayaan. Tidak sabar itu adalah bentuk ketidakpercayaan. Malah belajar sabar, itulah wujudnya kalau kita ini percaya sama Tuhan. Kita tahu ayat, kita tahu banyak jenis khotbah, kita tahu banyak lagu. Tidak menjamin kita makin sabar loh. Tapi justru belajar sabar itulah wujudnya kita untuk percaya sama Tuhan. Saudara, coba ya saya ajak Anda untuk berandai-andai. Biasanya kalau kita tinggal di kota, kalau kita liburan kita kepingin cari yang hijau dan asri. Ya, sesuatu yang kayak mungkin feel-nya kayak di desa gitu. Yang kita bisa lihat green, ada pematang sawah, terus lalu kalau bangun makannya roti bakar, pakai minum kopi atau ada ketela bakar gitu. Lalu makan siangnya makan siang apa? Tahu goreng, lalapan, tempe goreng, pakai ikan goreng, kasih sambal gitu. Waduh, rasanya kayak hidup asri banget ya, karena apa? Bosan udah di kota gede. Suatu hari bayangkan Anda itu memutuskan gini, capek di kota besar. Lalu Anda pikir, suatu hari saya mau beli rumah di pematang sawah. Jadi Anda beli rumah di pematang sawah. Bangunlah rumah di pematang sawah, tapi tetap keasrian sawah dijaga. Berarti apa? Ijo-ijo gitu. Saudara, biasanya kita tuh selalu punya bayangan yang baik waktu kita menata kehidupan. Ya, selalu punya bayangan yang baik. Tapi ternyata waktu kita ini punya harapan hidup di tengah keasrian, di pematang sawah yang hijau dan indah gitu. Sadarkah kita bahwa semua yang indah pasti juga akan ada tantangannya, betul saudara ya? Nah, ternyata waktu kita udah beli rumah, bangun rumah di pematang sawah, pagi kita udah siapin ketela bakar, kita udah siapin pisang goreng, kita udah siapin tahu, tempe untuk dimakan, dan kita menikmati hijaunya pematang sawah rumah yang kita beli. Ternyata di bulan itu juga hujan lebat datang, bras gitu. Waktu hujan lebat datang, saudara, kita mau jalan pulang ke rumah aja susahnya bukan main. Kalau naik motor nggak hati-hati bisa kecemplung sawah. Kalau naik mobil nggak hati-hati mobilnya bisa terseret masuk ke sawah. Belum lagi saudara, karena hujan besar, angin kencang, lalu pohon tumbang, ranting jatuh di mana-mana. Terus kita ini habis dari gereja di FLC di Pondok Indah Mall, ya kan? Mau pulang ke rumah kita yang ada di pematang sawah di tengah hujan yang besar, kita bingung dong. Gimana caranya sampai ke rumah gitu? Si Daddy udah mulai panik gitu, atau si Mami udah mulai panik. Nggak bisa pulang ini, nggak bisa tidur nih di rumah gitu kan? Karena apa? Jalanan udah berlumpur, pohon-pohon udah mulai tumbang. Dalam kondisi kayak gitu seringkali ketika harapan kita nggak ideal, yang kita inginkan tidak seperti yang kita mau, saudara, panik muncul, khawatir muncul, takut muncul. Lalu biasanya kita udah kehilangan kesabaran, dan pasangan yang bijak itu selalu akan ngomong ini, sabar tuh sabar gitu. Sabar gitu. Sabar gimana mau sabar? Pulangnya gimana cara sampai rumahnya? Ya sabar dong gitu. Karena apa? Ternyata sabar itu menolong kita untuk bisa menghadapi ketika situasi tidak seideal yang kita mau. Saudara, saya pernah punya pengalaman anak saya yang kedua, namanya Alexa. Dia di situasi gini, kalau ditinggal sendiri nangis. Jadi ini long time ago, mamanya pergi sama anak saya yang pertama, Ellison, lalu saya di rumah sama anak saya yang kedua. Dan di masa itu selama berapa bulan itu, bahkan ada setahun tuh. Dia kalau ditinggal di kamar sendirian aja, langsung histeris tuh, teriak nangis gitu. Di mobil juga gitu, ditinggal sebentar aja teriak nangis. Lah, kita mau berangkat ke gereja, saya tuh nyiapin anak saya, udah saya taruh di mobil, saya nyalain AC, saya buka jendela, saya tutup pintunya. Dalam pemikiran pelan-pelan saya masuk lagi ke rumah dong. Untuk apa? Ambilin tasnya dia, ambil barang saya, matiin lampu, kunci pintu demi keamanan rumah, kan gitu.
Nah begitu saya mau keluar, saya udah dengar. Nih anak udah nangis kenceng. Udah histeris nangisnya. Wah gitu di dalam mobil. Saya masuk lagi ke mobil. Baru dia diam gitu. Padahal dalam hati saya gini. Ini yang saya lakuin. Ambilin tas dia. Ada susu dia ya kan. Ada mungkin alat-alat ganti pampersnya dia. Termasuk nanti keamanan rumah. Kunci pintu. Matiin listrik. Ini semua kan untuk kebaikan dia. Masih gini aja gak bisa ngerti gitu. Tapi cerita sederhana itu mengingatkan bahwa itulah saya dan Anda loh. Kita sering memaksa Tuhan untuk mengikuti keinginan dan waktu kita. Padahal Tuhan itu tahu yang lebih baik buat setiap kehidupan kita. Hanya masalahnya kita ini gak sabar. Lalu kita mulai cranky, lalu kita mulai ngomel, lalu kita mulai tanya sama Tuhan. Tuhan ngapain sih? Kok lama banget sih? Kok gak dijawab-jawab sih doa saya? Dan itu terjadi dalam saya, terjadi dalam hidup kita semua. Kadang sering kali kita ini memaksakan keinginan dan waktu kita. Padahal, saudara kalau saya boleh lihat di ruangan ini. Ada papa-papa yang baik loh di ruangan ini. Yang mikirin anak, ngaturin anak, menyediakan yang terbaik buat keluarga, yang menyediakan buat masa depan. Tapi tahu gak saudara, papa terbaik di dunia, itu tetap gak ada apa-apanya dengan Bapak yang di surga. Yang tahu lebih detail apa yang tidak kita tahu. Yang tahu lebih jelas tentang apa yang kita tidak ngerti dalam kehidupan ini. Dan ketika kita memaksakan kehendak kita, waktu kita mau kita. Justru di situ Tuhan itu ingin ngajarin kita semua hari ini. Sabar. Karena sabar itu adalah salah satu wujudnya kita belajar percaya sama Tuhan. Sabar itu salah satu wujudnya kita ini belajar untuk bisa percaya sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu, boleh nggak saya ucapkan kata-kata ini? Ini buat saya, buat Anda semua. Kita akan tetap terlihat bayi rohani. Kita akan tetap terlihat bayi rohani kalau ketidaksabaran sudah mengontrol dan menguasai kita. Ini buat saya dan buat Anda semua. Kita akan tetap terlihat bayi rohani kalau ketidaksabaran itu sudah mengontrol dan menguasai kita. Dan dalam firman Tuhan Yakobus 1 ayat 3-4 ayatnya mengingatkan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Selanjutnya kita baca sama-sama 2-3. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kesabaran itu buah enggak? Buah. Buah roh bahkan. Nah dari sini saya tuh belajar, saya mulai berpikir. Kita semua juga perlu mulai belajar gini saudara. Dewasa rohani atau tidaknya seseorang bisa dilihat dari kesabarannya. Serius. Dewasa atau tidak, dewasa rohani atau tidaknya seseorang bisa dilihat dari kesabarannya. Malah makin kita sabar, makin Tuhan bisa menjadikan kita makin serupa dengan Dia. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu bersyukur banget kita tuh punya Tuhan yang mencontohkan kepada kita panjang sabarnya. Kalau Tuhan gak panjang sabar sama kita, jadi apa kita ini? Gak mungkin kita itu bisa baik-baik saja kondisinya kalau Tuhan gak panjang sabar sama kita. Gak ada penebusan, gak ada pengampunan dosa, gak ada hidup kekal kalau Tuhan tidak panjang sabar sama kita. Oleh sebab itu panjang sabar akan mendatangkan banyak banget kebaikan. Karakter kita akan makin serupa dengan Yesus. Dan kita akan tahu hidup ini bukan cuma tentang apa yang saya mau dan saya inginkan. Tapi hidup ini tentang jadi berkat di mana Tuhan tempatkan hidup kita berada. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Dan ini saudara ada janji Tuhan buat orang-orang yang mau belajar sabar. Mungkin hari ini Anda bilang gini, well coba ya saya tak coba ya belajar sabar mulai minggu ini gitu. Saudara mau tahu gak ada janji Tuhan loh buat orang yang mau belajar sabar. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-10, inilah janji Tuhan buat kita semua yang lagi dalam proses belajar sabar. Boleh baca sama-sama dengan saya 2-3. Dan Allah sumber segala kasih karunia
yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Saudara, menderita sekian lamanya is long suffering. Dan ternyata dia bilang gini, ayatnya bilang apa? Tuhan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Inilah janji Tuhan. Dan kalau mungkin Anda hari ini bilang, aduh Pastor Elisa, saya capek udah suruh sabar terus dalam hidup ini. Saya capek udah. Kurang sabar apa lagi saya ini. Mungkin Anda udah bilang gitu, saudara. Tapi good newsnya, Anda gak sendirian kok. Menghadapi semua proses problem kita. Roh Tuhan itu tinggal dalam kita. Dan dia akan membuahkan, manifest, buah kesabaran. Supaya kita bisa terus kuat. Dan jadi berkat dimanapun kita berada. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, itu tentang kesetiaan. Ternyata kesabaran dan kesetiaan ini dua hal yang powerful di mana Anda bisa memberitahu orang bahwa kita ini pengikut Yesus tanpa kita harus ngomong bahwa kita pengikut Yesus. Kesetiaan, saudara. Kata kesetiaan di Galatia 5 ayat 22-23 itu menggunakan kata dasar pistis. Pistis yang artinya adalah iman, trust, belief. Nah, pistis ini seringkali ditemukan di mana? Seringkali ditemukan di dalam perjanjian baru berulang kali. Dan ketika kita ngomongin kesetiaan, the best role model untuk kesetiaan itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Siapa namanya, saudara? Yesus Kristus Tuhan. Sebab walaupun kita tidak setia seringkali sama Tuhan, dia tetap Tuhan yang setia sama kita. Nah, tapi saya kepingin Anda melihat kata pistis, kata dasarnya kesetiaan. Itu ternyata berulang kali ditemukan dalam momen apa? Dalam momen ketika Tuhan Yesus lagi melakukan mujizat dan kesembuhan. Aneh ya. Dasar katanya kesetiaan, pistis itu ditemukan waktu Yesus lagi melakukan banyak mujizat dan kesembuhan. Dan ternyata kalau Anda baca, Matius 9, Markus 5, Lukas 18 pernah muncul kata-kata seperti ini. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu pistis telah menyelamatkan, dalam arti kata lain itu juga bisa mengutuhkan dan menyembuhkan engkau. Dan itu kata dasarnya kesetiaan. Lalu Roma 10 ayat yang ke-17 itu menjelaskan bahwa iman, pistis, timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Coba dari semua ayat-ayat ini Anda renungkan kenapa kok pistis itu jadi kata dasarnya kesetiaan. Bagi pria coba perhatikan. Bagi wanita yang ada di ruangan juga coba perhatikan. Kenapa pistis itu jadi kata dasarnya dari kesetiaan? Ternyata seringkali kesembuhan dan pertumbuhan rohani adalah akibat dari kesetiaan. Dan kesetiaan adalah buah dari Roh Kudus yang ada di dalam kita. Saya ulangi lagi, saudara, ternyata seringkali kesembuhan dan pertumbuhan rohani adalah akibat dari kesetiaan. Dan kesetiaan adalah buah dari Roh Kudus yang ada di dalam kita. Saudara, suatu ketika saya pernah pergi ke Bali sama teman, terus melakukan hal yang menurut saya nggak akan pernah saya ulangi lagi seumur hidup saya. Lalu Anda mulai berpikir, ini pendeta ngelakuin apa yang nggak akan pernah dia lakukan sekali lagi dalam hidupnya. Saudara, waktu itu saya nggak sengaja naik yang namanya Sky Server tuh kan. Nah, saya tuh nggak kenal loh sama si instruktur ini kan. Saya nggak tahu nama dia, saya nggak tahu dia kerja, maksudnya tinggal di mana, usia berapa, punya anak atau punya istri, atau background pendidikannya apa. Yang jelas saya tuh waktu gara-gara ditantangin sama teman, berangkatlah saya ke sana, Sky Server, lalu dipasangin nih banyak rope di badan saya, dipasang ceklak gitu pokoknya. Dan nggak lama lagi dia bilang gini, Pak nanti kalau saya bilang oke, Bapak tarik ya, ada ini, ada talinya di sini. Terus nggak lama lagi saya ditidurin, ditarik ke atas. Ditarik makin tinggi. Dari situ saya baru nyadar loh, kok saya udah bisa ngeliat seluruh Bali ya. Dari tempat ini gitu. Wah mulai nervous datang nih. Tapi kok ya lucunya itu gini saudara. Kok ya saya percaya aja sama instruktur yang saya nggak kenal ini. Saya nggak tahu loh nama dia itu siapa. Usia dia waktu itu berapa.
mungkin dia lagi ngadepin penyakit apa gitu, kejiwaan atau kegilaan apa, saya kan nggak ngerti gitu. Tapi kok ya saya percaya aja sama orang ini. Padahal setelah saya turun baru saya tuh nyadar, tadi di atas ada opsi B loh ternyata. Opsi B itu bilang apa, saudara? Bilang tolong turunin saya. Itu opsi B, saudara. Tapi ternyata dia bilang gini sama saya, begitu saya udah tinggi di atas, dia bilang gini, oke. Begitu dia bilang oke, saya tarik, pak. Saya tarik langsung kayak wush gitu, saudara. Kayak terbang di atas Bali gitu. Wah, dari situ saya sampai aduh gak bisa nafas banget. Turun-turun gitu saya sampai aduh keringet dingin banget. Gara-gara kagetnya bukan main kan, saudara. Tapi saya pikir-pikir lagi, iya ya, kita itu sama instruktur yang kita gak kenal aja kadang kita bisa sepercaya itu loh. Padahal itu tinggi banget loh, saudara. Bisa lihat seluruh Bali gitu. Nah, masalah problema kehidupan kita itu apa, saudara? Kita semua bergumul. Pendeta nggak pendeta? Pergumulannya apa? Kita nggak bisa lihat Tuhan. Tuhan nggak kelihatan. Tuhan yang nggak kelihatan ini seringkali itu jadi tantangan kita semua loh. Apalagi soal kesetiaan. Karena kita pikir Tuhan nggak lihat lalu kita bisa sembarangan. Tuhan dia nggak ngomong apa-apa tuh dari pojok sana tuh. Lalu kita bisa bertingkah, berbuat, atau bertindak semaunya kita gitu. Kita semua ternyata bergumul loh dengan Tuhan tidak melihat. Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Dia cinta kita, dia peduli sama kita. Bahkan dia bilang gini, aku ini mau mati buat kamu. Just receive me in your heart. Percaya. And be faithful, setia aja sama Tuhan. Dan tahu nggak saudara, kesetiaan inilah yang akan seringkali setia kita sama Tuhan, setia kita mengikuti pesan firman Tuhan, taat sebagai murid Yesus dalam sebuah gereja lokal. Setia kita ini yang akan seringkali mendahului terjadinya kesembuhan dan pertumbuhan rohani kita. Dan dari situlah Bapak Ibu saudara sekalian, Roh Kudus ketika dia berbuah, salah satu manifestnya adalah kesetiaan itu untuk menolong kita semua ngadepin berbagai hal negatif dalam hidup kita ini. Dan waktu kita belajar setia aja, ternyata kesetiaan kita diperhitungkan sama Tuhan. Anda akan melihat kesembuhan, pemulihan, pertumbuhan rohani itu seringkali didului oleh yang namanya kesetiaan. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, contoh praktikal. Misalnya gini, kita ini orang bergumul di area dedikasi. Atau mungkin kita pribadi yang bergumul soal ketepatan waktu. Atau mungkin kita pribadi yang bergumul gini, pegang kata-kata yang udah kita ucapkan, yang udah kita janjikan. Termasuk ini saudara, bertanggung jawab dengan keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup ini. Ini semua kan hubungannya dengan apa saudara? Kesetiaan. Nah dengan melatih kesetiaan, dengan minta Roh Kudus untuk manifest kesetiaan dalam hidup kita, kita akan melihat banyak hal negatif itu bisa berkurang dalam hidup kita. Nah sehingga Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini ketika kita sama-sama datang kepada Tuhan, lalu kita bilang, Tuhan ada banyak tantangan nih dalam hidup saya. Ada banyak godaan dalam hidup saya. Ada banyak pergumulan dalam hidup saya. Ambil 2 pelajaran penting hari ini. Kesabaran dan kesetiaan. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Kesabaran dan kesetiaan. Karena dari kesabaran dan kesetiaan kita akan melihat ada banyak hal negatif. Drama-drama dalam kehidupan kita akan makin berkurang loh. Betul saudara. Drama-drama gak penting itu akan makin berkurang. Karena apa? Kita tahu ada value kesabaran, ada value kesetiaan yang Tuhan akan bangkitkan dalam kehidupan kita semua. Dan saya berdoa Bapak Ibu saudara sekalian, Anda akan jadi pembawa kabar baik dimanapun saudara berada. Orang akan lihat, kok bisa ya Bapak ini sabar gitu. Kok bisa ya ibu ini sabar gitu. Kok bisa ya mereka setia gitu. And then lalu they wonder, kalau minggu ngapain gitu. Ya kalau minggu saya ibadah di FLC di PIM. Oh no wonder. Lalu mereka akan lihat ternyata kita bisa ngomongin bahwa kita kenal Yesus tanpa kita harus ngomong apa-apa dari kehidupan kita semua. Kalau mungkin Anda hari ini bergumul,
Tapi pastor, saya udah capek loh sabar dan setia dalam hidup saya. Ketahui bahwa Roh Kudus ada dalam kita semua. Dia akan tolong kita untuk punya kesabaran, kesetiaan. Hidup kita berdampak jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Tadakan kedua tangan kita sama-sama ke harapan Tuhan. Thank you God. Thank you for your love, your presence dalam hidup kami. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari angkat tangan kita bersama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kamu deklarasikan bersama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Dengan tangan diturunkan, mata dipejamkan, kepala ditundukkan. Tuhan ada di sini siang hari ini. Roh-Nya bersama dengan kita. Kuasanya menaungi kita. Mujizatnya Dia sediakan. Dan mungkin hari ini kita pribadi yang bergumul. Dan Anda mungkin berkata, Tuhan, saya butuh kesabaran. Kuatkan saya untuk punya kesetiaan dalam kehidupan saya. Karena saya tahu dengan kesabaran, kesetiaan ada banyak drama dan hal negatif yang bisa berkurang dalam hidup saya. Tuhan, saya nggak bisa jalani hidup sabar, hidup setia dengan kekuatan saya sendiri. Tapi saya butuh Tuhan dan kuasa-Mu untuk melingkupi dan menguatkan saya. Dan kalau itu Anda Bapak Ibu Saudara sekalian, pria wanita di ruangan ini, tanpa lihat kanan, tanpa lihat kiri, kalau itu Anda dan Anda berkata, Tuhan, saya mau punya kesabaran, kesetiaan Roh-Mu dalam hidup saya. Kalau itu Anda boleh nggak dekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing. Kalau Anda berkata, Tuhan, saya butuh kesabaran, saya butuh kesetiaan ada dalam hidup saya. Dekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing. Sementara Anda mendekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing, boleh tirukan doa saya dengan suara yang keras. 2, 3, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dengan suara yang lebih keras lagi sama-sama FLC. 2, 3, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya bawa hati saya. Saya bawa seluruh hidup saya. Seluruh hidup. Seluruh pikiran saya. Seluruh pikiran saya. Kuasailah. Bekerjalah. Roh Kudus-Mu. Roh Kudus dalam kehidupan saya. Dalam kehidupan saya. Biar ada manifest. Biar ada manifest. Kesabaran. Kesetiaan. Keluar. Dan timbul. Dan muncul. Dalam kehidupan saya. Saya. Supaya saya kuat.
supaya saya berdampak, supaya saya jadi berkat dimanapun saya berada. Dan saya percaya Tuhan terus bekerja dalam hidup saya, mendatangkan kebaikan. Mulai hari ini hidup saya tidak akan sama lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa, nyanyikan lagu ini. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Biarlah firman Tuhan betul-betul merema di setiap hati kita. Amin. Puji Tuhan. Mari berikan tepuk tangan FLC Family. Berikan tepuk tangan yang panjang untuk semua volunteers FLC. Luar biasa. Thank you guys. You are amazing. Terima kasih untuk sudah memberi contoh menjadi teladan buat kita semua. Dan tentunya kita tidak pernah bosan untuk mengundang setiap Bapak Ibu mungkin yang ingin mengambil bagian untuk juga sama-sama dalam satu kebersamaan melayani. You are most welcome. Just connect with us at the home lounge selesai ibadah. Kita juga undang mungkin kalau ada Bapak Ibu yang baru pertama kali join di ibadah FLC pada ibadah kita yang kedua ini, dengan kerendahan hati kita ingin berkenalan, kita ingin memberikan apresiasi, dan kita juga ingin memberikan informasi lebih lanjut tentang gereja kami. Biarlah Anda dapat pengalaman yang baik beribadah di FLC. Salam hangat juga buat setiap FLC family dari Pastor Josh. Pastor Josh lagi pelayanan di GBI Gajah Mada pada siang dan sore ini. So he sends his regards, dan tentunya juga thank you so much Pastor Elisa for your message. Actually very fundamental things when we talk about patience and faithfulness. Seringkali kesabaran, kesetiaan, hal-hal yang sangat fundamental, hal-hal yang sangat dasar. Tapi ternyata begitu pentingnya karena kita diingatkan kembali dan akhirnya kita melihat bahwa those are the things that are very key. Itu adalah salah satu hal-hal dan ciri-ciri kunci atau buah-buah roh yang kita harus hidupi. Tapi pada akhirnya kita percaya bahwa semua itu mendatangkan kebaikan dan Tuhan sanggupkan kita untuk kita bisa menjalani kehidupan ini bukan biasa-biasa saja. Karena kita percaya bahwa Tuhan menyediakan rencana yang begitu indah buat setiap kehidupan kita. Amin. So FLC family, tetaplah semangat, tetaplah bersinar, berdampak dimanapun Bapak Ibu berada. Biarlah terus dipakai Tuhan lebih luar biasa, ajaib. Amin. Dengan kerendahan hati, Sister undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Special thank you juga untuk setiap orang tua yang sudah membawa anak-anaknya ke gereja anak. Kita percaya bahwa mereka pun mendapat pengalaman yang baik hari ini beribadah at FLC Kids. Mari kita bersatu dalam doa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena sungguh indah kalau kita bisa berada dalam hadirat-Mu. What a special time to be in your presence, to just zone off and take a time off from our busy schedule, tapi just to focus and dedicate our time to you Tuhan. Biarlah dalam satu kebersamaan ini kita merasakan kehangatan, biarlah dalam satu kebersamaan ini kita belajar sama-sama bertumbuh, menguatkan iman kita supaya kita percaya bahwa 1 minggu ke depan kita sudah di-equip dengan baik. Setidaknya 1 minggu ke depan kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan penuh confidence, dengan penuh kerendahan hati juga. Tapi percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan kita disanggupkan untuk menjalani hari-hari kita dengan baik. Dan kita disanggupkan untuk menjalani hari-hari kita untuk menjadi
pembawa kabar baik. Kita berdoa Tuhan, biarlah terus kita diingatkan kembali dan kita diberikan keberanian supaya kita terus bisa menjadi pembawa kabar baik. Biarlah lebih banyak orang lagi diselamatkan. Biarlah lebih banyak orang lagi Tuhan mengenal Engkau sebagai juru selamat ya Tuhan. Terima kasih atas gerejamu. Thank you for FLC. Thank you for our church, our family. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaanmu, penyertaan-Mu senantiasa Tuhan. Kalau sebentar kita juga akan selesai, biarlah semua Tuhan yang sudah kami lalui ibadah yang kedua ini ada perkenanan daripada-Mu. Biarlah terus gereja ini dipakai untuk menjadi tempat pertobatan. Biarlah terus melalui gereja ini kerajaan-Mu diperluas, kerajaan-Mu membawa kabar baik, dan kita percaya bahwa kita semua di dalamnya bertumbuh sama-sama untuk memperluas kerajaan-Mu. So pakailah Tuhan kami semua lebih baik lagi Tuhan, mampukan kami supaya kita bisa bersinar dan berdampak dimanapun kita berada. Kita juga mengucap syukur atas hamba-Mu Tuhan. Mari jemaat-Mu arahkan tangan-Mu kepada Pastor Elisa. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu. Terima kasih untuk suara hati-Mu yang Kau sudah sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah terus kita diberi kemampuan untuk menghidupi kehidupan kami sesuai firman-Mu. Biarlah terus buah-buah roh itu membuat kita menjadi pribadi yang dewasa di dalam Engkau. Kita percaya bahwa setiap kehidupan, setiap hal yang dikerjakan Pastor Elisa bersama keluarga dan dua putrinya Tuhan membawa kebaikan. There is always blessing in his family, always wisdom, always health. Dan biarlah terus his ministry juga at Alpha Omega Church membawa banyak pertobatan dan kemenangan jiwa untuk nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap FLC volunteers Tuhan. Thank you for their hearts. They're amazing. We are so thankful for them. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, semua itu mereka kembalikan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah semua mereka juga dipenuhi dengan sukacita dan damai daripada-Mu. Begitu juga FLC family, pulanglah dengan sukacita. Angkatlah kedua tangan-Mu dan ada ucapan syukur setiap hari di dalam Yesus. Biarlah berkat dan kasih damai Yesus yang menyertai kita pada hari ini dan seterusnya. Aku lepaskan berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.